Saya bersyukur bahwa selama ada kami, mungkin sayalah yang paling tinggi pangkat di negeri ini di kami. Tidak. Kita belum bicara kalian sudah berteriak. 2 kali jadi wapres. Mudah-mudahan di masa datang ada kami yang lebih baik dari saya. Itu aja. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Ibu Ketua DPR, Pak Mahfud dan para presidium dan teman-teman semua. Saya tidak menyebut satu persatu karena sudah semuanya berkali-kali disebut, saya ikut aja. Pertama, kita bersyukur dan bergembira bahwa hari ini, malam ini kami memulai mengawali silaturahim, munasnya dengan silaturahim atau reuni juga. Kalau para alumni itu reuni, itu biasanya tergantung kepada angkatannya. Kalau yang baru lulus, berarti alumni 20-an, kalau ketemu pertama, sudah kerja belum? Kalau umur generasi 30-an, kalau ketemu di mana bekerja? Kalau generasi 40-an, sudah berapa anaknya? Nah, di atasnya selalu dimulai sudah berapa cucu? Itu putaran daripada alumni samping tentu berbicara kondisi hari ini. Kalau berbicara tentang kita Munas ini bukan hanya selayaknya bukan hanya membahas atau memutuskan siapa pimpinan yang baru. Siapa yang menjadi yang kita pilih. Tapi juga mengevaluasi kita sampai di mana. Karena waktu saya masuk HMI tahun 60, berarti 62 tahun yang lalu, barangkali di sini saya yang paling lama di HMI, paling senior barangkali. Ya. Karena masuk tahun sebagian besar baru lahir, saya sudah masuk HMI kan. Selalu masih hafal terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi, bernafaskan Islam, dan tentu bertanggung jawab kepada kemajuan bangsa yang adil makmur. Jadi pertanyaannya yang kita harus jawab selalu, apakah kita ini sudah intelektual? Karena terciptanya fungsi akademis artinya kita sudah intelektual, cendekiawan, berpikir keilmuan, tergantung ilmu masing-masing. Apakah kita sudah seperti itu? Yang paling berat, apakah kita pencipta, inovator? Sesuai bidang masing-masing. Apakah kita sudah pencipta? Orang teknologi tentu pencipta sesuatu,
mungkin orang politik menciptakan suatu sistem di mana terjadi kemajuan dan stabilitas politik nasional. Ruang ekonomi tentu bagaimana menciptakan suatu kegiatan ekonomi ataupun pengusaha yang maju. Karena tanpa itu kita tidak akan maju seperti itu. Kita sudah banyak kemajuan tentu. Sekarang ini dari 4 Menko, 2 kami. 50% artinya Menko itu Pak Mahfud, Pak Muhajir. Ada juga mengatakan Erlangga juga dulu pernah masuk HMI kan. Jadi bisa 3, saya belum confirm. Ini luar biasa. Waktu zaman saya di kabinet itu 9 anggota kami. Jadi dari situ memang seperti kata-kata, alhamdulillah. Menteri juga berbeda partainya, berbeda-beda. Seperti yang hadir juga di sini. Presidium juga baguslah, kombinasi-kombinasi macam-macam. Memang di sini kita bersatu. Kadang-kadang kalau sampai keluar statementnya beda-beda gitu kan. Itulah politik. Kalau semua satu tidak dibutuhkan DPR lagi, justru dibutuhkan perbedaan dari sudut pandang seperti itu. Nah karena itulah maka mari kita juga di samping memilih presidium, mari kita menanyakan diri masing-masing apakah kita sudah akademisi, apakah tentu banyak Pak Rektor IPB, Pak Satria tentu akademisi yang hebat, tapi kita semua, Anda semua yang muda-muda, akademisi itu bisa dilihat daripada cara bicara, cara bertindak, cara berpikir, secara inovatif. Yang penting tadi inovatif. Tadi Pak Gubernur dengan gaya yang khas bahwa ini kaya, tapi kenapa kita cuma begini? Kan begitu kira-kira. 1,5 itu kan lama saya bisnis saya di sini 1,5 juga lama. Di sebelah timur ada gas, ada nikel, semua dicari di dunia ini pada dewasa. Orang bicara mobil listrik tanpa nikel, apa namanya? Ya? Tidak bisa. Di tengah ada listrik, di barat sini itu bicara IKN. Tanpa Sulawesi Tengah itu IKN tidak akan apa-apa. Karena semua batunya dari sini. Kan? Begitu Pak ya. Jadi boleh aja semua bicara IKN, tapi kalau Sulawesi Tengah tidak kooperatif, tidak mengirim batu, ya tidak ada bisa dibangun seperti itu. Jadi pertanyaannya tentu adalah bagaimana kita di sini masyarakat dan tentu apalagi anggota kami menjadi pencipta, pengabdi dan tentu akademisi untuk menjalankan itu semua. Pengalaman saya sebenarnya waktu kita bikin pembangkit yang lampu ini dari Poso ini tenaganya dari tempat saya. Kalau tidak ada gelap ini negeri. Itu saya cuma kasih perintah, pokoknya 90% pegawai harus dari Sulawesi Tengah. Dan itu jalan sampai sekarang. Hanya 10-20% dari luar. Dan itu berjalan. Jadi hanya percaya tidak. Di samping itu tentu tanggung jawab Tadulako atau yang lainnya untuk menjadi suatu universal. Otak kita dan Allah sama saja, cuma bagaimana melatihnya ini otak dan otot. Nah, karena itulah maka kami sebagai sudah berjanji mengabdi kepada bangsa ini. Kalau tidak menghafal tujuan HMI, karena tujuan HMI juga sama tujuan kami, maka kita tidak bisa maju-majunya. Ya.
cendekiawan, pencipta atau inovator, dan pengabdi. Itu 3 hal saja akan menjadi modal utama untuk kita semuanya. Itulah yang menjadi tentu suatu modal pokok, dan siapapun. Untuk bangsa juga begitu, bukan hanya untuk suatu daerah, untuk bangsa pun tanpa seperti itu. Sehingga saya katakan, kita boleh bicara tentang hebatnya Morowali, tapi yang bangun hampir semuanya dari luar. Teknologi dari luar. Sampai kapan kita bisa menguasai diri sendiri? Karena itu saya harus dipaksakan. Saya bikin perintah bahwa pakai otak, pakai otot, pakai kantong sendiri. Dan itu bisa jalan. Pengalaman yang saya. Begitu juga tadi dikatakan bahwa ini daerah tetap ditahu dari manapun. Kalau saya saja, saya ke Poso, terus tanya orang, Pak berani ke Poso? Loh, ada apa? Poso tidak ada apa-apa. Yang terjadi itu hanya di gunung, hanya 2-3 orang di gunung lagi. Beritanya yang besar, cuma 2-3 orang. Jadi negeri ini pada dasarnya aman-aman saja. Kalau tidak aman, mana mau saya orang datang investasi begitu besar di sini, begitu besar. Akhirnya di seluruh Sulawesi, di Indonesia Timur, ini yang daerah ini yang investasi yang terbesar seperti katakan. Tentu harus disertai dengan keamanan dan aman. Jangan dihubungkan dengan konflik tahun awal 2000-an. Itu lain, itu salah paham antara masyarakat. Demokrasi yang tiba-tiba. Sekarang ini orang datang pergi ke gunung untuk ngacau sedikit. Jadi polisi, tentara sudah demikian caranya sehingga tinggal 2-3 orang barangkali. Mungkin 1 orang barangkali. 0 sekarang. Menurut Ahmad Ali mengatakan 0 betul itu kan. Jadi sudah tidak ada. Jadi tidak ada lagi masalah dari situ. Karena suatu bangsa maju tidak mungkin tanpa aman. Dan aman juga sulit kalau tidak sejahtera. Jadi berputar saja itu. Suatu negara tidak akan besar ekonominya kalau tidak aman. Tapi kalau mau aman harus rakyat sejahtera, harus adil seperti katakan Pak Bapu tadi. Nah, kalau sudah aman, ini tinggal kemampuan penciptaan kita. Penciptaan itu harus didorong, kalau perlu dipaksakan. Seperti itu. Waktu kita bikin pembangkit hampir nanti 1000 mega, saya paksa tidak boleh ada orang asing kerja di sini, harus orang Indonesia sendiri. Dan itu bisa. Semua tidak percaya. Jadi itulah fungsi kita sebagai pencipta, pengabdi, bukan nilai lainnya. Kalau ini tidak tercapai, buat apa kita ada di sini? Buat apa kita masuk HMI? Kami itu keterpaksaan sebenarnya. Kalau kita masuk HMI, melamar kan, mendaftar. Kalau masuk HMI terpaksa karena kita sudah tamat, mau apa lagi? Menjadi kota kami. Jadi sini kan tidak pernah ada mendaftar menjadi kota kami. Karena sudah tamat otomatis saja, kan? Jadi artinya bahwa ini juga kewajiban membuktikan bahwa benar enggak waktu HMI kita bekerja di sini. Tentu saya juga setuju bahwa dilaksanakan ini. Jangan hanya mahasiswa, dulu kita juga demo, tapi jangan, sudah cukup lah zaman dulu.
Jangan pula HMI itu seakan-akan pendemo. Kalau tidak demo bukan HMI. Salah juga itu. Sedikit-sedikit bolehlah. Karena kalau mahasiswa tidak sedikit punya rasa tanggung jawab juga sulit. Tapi yang kita harus dorong juga bukan hanya nasional. Kita harus juga mendorong HMI kembali aktif di universitas yang besar. Cucu saya yang satu-satunya masuk universitas negeri di UI. Pesan saya cuma dua, kau belajar baik-baik ya. Iya. Kedua, kau masuk HMI. Kenapa saya masuk HMI? Kalau kau masuk HMI banyak temanmu di mana-mana. Banyak temanmu dari Jakarta, Medan, Makassar, ada teman semua kita. Kalau kita kemana-mana kan, kan seperti itu. Nah, itu antara gunanya organisasi, bukan hanya ini. Tapi sekali lagi, tanpa upaya seperti itu, upaya betul-betul berpikir kemandirian, meningkatkan keilmuan, meningkatkan tingkat akademisi kita, meningkatkan pengabdian kita, meningkatkan inovasi kita, maka kita hanya akan menjadi pembeli teknologi atau hanya pemakai teknologi, tidak pernah bisa menjual teknologi memakai teknologi. Itu inti kemajuan suatu negara, di samping tadi stabilitas. Itulah harapan saya. Dan juga saya berterima kasih selama saya jadi ketua etik Pak Mahfud, cuma 2 kali rapat. 1 kali memecat orang, yang kedua membebaskan daripada tuduhan orang. Itu dia seimbang antara memecat dan membebaskan daripada tuduhan. Jadi itu tugas etik, menjaga etik. Kalau tidak dijaga, nanti sudah kayak organisasi lain, ya. Semuanya harus diduitkan. Jangan nanti semua. Jangan jadi begitu. Saya pernah ketua partai, masih murah ongkosnya. Partai sekarang mahal ongkosnya. Jadilah politik seperti ini sekarang karena mahal. Jadi kita harap juga bahwa memilih presiden itu berdasarkan 2 hal tadi, kecerdiaannya, inovasinya, dan pengabdiannya. Itu saja. Kalau tanya apa syaratnya itu aja 3. Tidak ada lain. Karena itulah tujuan kita masuk ke sini, karena tiga hal itu. Tidak ada hal lain. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik. Beri contohlah kepada HMI, anak HMI. Kalau HMI itu tidak kongres 10-20 hari, bukan HMI. Kadang-kadang sebulan. Kalau tidak ada kursi melayang, tidak jadilah itu. Jangan diajar seperti itu, atau jangan mengajar kita seperti itu. Seperti itu. HMI memang dekatlah. Kadang-kadang istri saya ada anak muda 20 tahun, tiba-tiba berteriak, kanda. Terus istri bilang, ini anak sombong, juga tidak beradab. Masa orang tua begini dia panggil kanda begitu. Saya bilang itu pasti anak HMI, karena cuma anak HMI yang berani bilang saya kanda gitu. Apa sekarang? Jadi saya pikir-pikir tadi, saya terpaksa bicara adinda semua karena mungkin tidak ada kanda saya lagi di sini.
paling sama-sama Nazar, mana Nazar? Makanya kita seumur itu kan. Yang lainnya adinda semua, gitu kan. Jadi itulah gaya itu dijaga semua supaya ada sifat kebersamaan, gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah dan selamat munas untuk kebaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan. Ya. Saya bersyukur bahwa selama ada kami, mungkin sayalah yang paling tinggi pangkat di negeri ini di kami. Ya. Kita belum bicara kalian sudah berteriak. 2 kali jadi wapres. Mudah-mudahan di masa datang ada kami yang lebih baik dari saya. Itu aja. Itu tadi. Nah, kita punya pendekar, habis gelap terbitlah terang. Insya Allah nanti kita akan terang terus.